Halo teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita lanjut belajar mengenai controller. Buat yang lupa apa itu controller, silahkan lihat dulu di video-video awal. Di situ dijelaskan apa itu view, model, apa itu controller. Baik, cara pertama untuk membuat controller adalah cara manual seperti ini. Jadi kita tinggal buka di sini folder app, http, controller di sini, klik kanan, new file. Kemudian tuliskan nama file controllernya. Misalkan kita buat controller namanya biodata controller.php. Gini ya. Enter. Jangan lupa tidak boleh ada spasi ya. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, pastikan nama filenya sama dengan nama kelasnya. Setelah itu teman-teman bisa masukkan fungsi-fungsi si controllernya di dalam sini. Itu cara manual. Ada cara lainnya, yaitu menggunakan artisan. Ini kita hapus dulu. Delete. Ya. Kita akan buat controller yang sama. Caranya gini. Ini kita kecilkan semua, klik kanan di sini, lalu ke bagian Open in Integrated Terminal, klik, ya. Nanti coba teman-teman ketikkan di sini php min v, keluar apa enggak? Kalau misalkan belum keluar, berarti teman-teman buka dulu di mana teman-teman install XMPP-nya. Kemudian dilihat di mana php.exe-nya. Nah, di sini ya. Di sini ada file php.exe. Ada di folder sini. Oke. Dikopikan. Kemudian di sini di this PC klik kanan, properties. Kemudian advanced system setting, environment variable ya, di tab advanced. Klik. Nah, bisa teman-teman buka yang path di sini atau path di sini. Salah satunya aja. Hasilnya sama aja. Ya, dibuka di sini, diedit. Kemudian buat new ya. Kemudian paste yang tadi. Gitu ya. Oke. Kebetulan saya sudah menyebutkan di sini nih CXMPP PHP ya. Jadi ini tidak perlu lagi. Oke. Kembali lagi ke sini. Setelah teman lakukan yang tadi, kemudian teman-teman ketikkan lagi php min v. Sudah bisa atau belum? Kalau misalkan belum bisa di close dulu ini, kemudian open in integrated terminal lagi. Coba ketikkan lagi php min v. Kalau misalkan belum bisa juga, di close aja Visual Studio Code-nya, terus dibuka lagi, lakukan hal yang sama. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba buat controllernya menggunakan artisan. Di sini pastikan foldernya dulu ya. Ini kan masih di folder public. Nih di folder ini. Harusnya ada di folder atasnya. Berarti kita ketikkan cd. Nah gini. Ya. Nah harus di folder atasnya. Kalau misalkan sudah di folder atasnya, nggak usah ketikkan cd seperti ini. Setelah itu ketikkan komen seperti ini. php artisan make controller biodata controller, enter. Nah, sekarang kita lihat di app http controller. Nah, dia akan kebuat biodata controller. Ya. Di sini ada tambahan use request. It's okay. Ini juga nanti akan digunakan juga kok. Nah, jadi itu cara membuat controller. Sekarang kita akan mencoba menggunakan controller ini. Ini saya close. Kita akan membuat biodata sederhana ya. Jadi orang ketika men-search di sini nama seseorang, dia akan keluar alert biodata mengenai orang tersebut. Tapi untuk saat ini data si biodatanya itu tidak di dalam database.
tapi langsung di dalam controller ya, karena kita belum belajar mengenai model. Gimana caranya? Sekarang kita buat di sini. Isi request ini adalah data yang dikirimkan dari klien. Jadi dari si file blade-nya ya. Nanti akan diterima oleh variabel request ini. Terus kemudian kita ketikkan di sini oke, kita save, Ctrl S ya. Kemudian kita buatkan route agar si fungsi ini bisa dipanggil. Ketikkan Ctrl P, lalu ketikkan web. Nah, muncul paling atas, di enter. Oke, kita buat di bawahnya seperti ini. Route post, kita pakai post sekarang ya. Misalkan namanya get biodata gitu. Kemudian kita tuliskan nama controllernya app http controllers biodata controller. Nah, keluar langsung di tab aja. Titik 2 lagi kelas, lalu nama fungsinya get biodata ya. Kemudian kita namakan aja name-nya get biodata ya. Kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian kita buat si bagian blade-nya ya. Kita buat yang untuk ini, yang di atas di sini. Berarti itu kan ada di bagian, coba kita lihat, resource view template ya. Kita lihat yang main. Ini bagian navbar, kita kecilkan coba. Nah, ada nih di bagian sini ya. Kita lihat tombolnya. Nah, ini tombolnya, button ya kan. Kita buatkan ID. Misalkan namanya btn search. Oke. Kita save, Ctrl S. Sekarang kita buat JavaScript-nya. Kita buat di bagian bawah sini. Di sini sudah pakai jQuery, jadi kita pakai jQuery aja. Kita coba alert dulu. Dia beneran keluar tidak? Kita coba refresh. Sekarang kita klik di sini. Nah, benar. Berarti kita sudah menambahkan ID di elemen yang tepat. Setelah itu kita tambahkan ID di bagian textbooknya. Nah, ini textbooknya ya, tadi button search-nya, ini textbooknya. ID sama dengan kita buat namanya txt search ya. Nah, sekarang kita akan buat si script untuk mengirimkan nilai dari txt search itu ke backend. Nah, sebelumnya ada tambahan dulu di bagian header pertama ya. Kita harus tuliskan seperti ini. Nah, gini ya. Jadi nanti setiap form, kebetulan kita nanti nggak pakai form ya, kita pakai script post bawaan jQuery. Tapi nanti ketika ada form atau script lainnya, misalkan pakai data table yang mengirimkan data ke server, itu harus mengirimkan CSRF token ini. Tujuan dari si CSRF token ini adalah sebagai pengaman. Jadi misalkan
ada orang lain yang di luar dari situs kita ya, mencoba mengirimkan data ke server, itu nggak bisa. Jadi hanya script yang berasal dari situs kita yang bisa mengirimkan ke backend. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kita buat scriptnya untuk mengirimkan data ke backend. Kita pakai post ya, karena kita lihat di sini kan kita pakai post di sini. Lalu nama routes-nya, kita lihat nama routes-nya adalah get biodata. Kita copy, masukkan ke sini ya. Lalu kita lihat apa nama parameternya, nama ya. Berarti di sini nama. Nah, untuk post dan get itu harus kita tambahkan lagi di sini token ya. Jadi bukan hanya yang di bagian atas, tapi di sini juga perlu ditambahkan. Di sini kita tambahkan sama seperti atas fungsinya, csrf token. Nah, gini. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini lupa ya, kasih tanda pagar. Sekarang kita jalankan, kita refresh ya. Kita lihat di backend tersedia apa aja, misalkan Caca ya. Kita ketikkan Caca. Nah, oke. Lalu ada apa lagi tadi? Andi. Kita coba Andi. Nah, kita coba Banu. Nah, gitu ya. Itu jadi adalah controller. Kita setelah berhasil membuat controller sederhana. Demikian dulu pengenalan singkat mengenai controller. Kita lanjut ke video berikutnya.